Acara peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2012 dan penyerahan WHO World No Tobacco Day Award kepada Dr. Endang Rahayu Sedianingsih, MPH Dr. PH, dimulai. Yang terhormat Bapak Pelaksana Tugas Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD. Yang terhormat perwakilan WHO di Indonesia, yang terhormat para pejabat eselon 1 di jajaran Kementerian Kesehatan, yang terhormat wakil dari gubernur, beberapa gubernur di Indonesia, yang terhormat anggota aliansi bupati dan wali kota se-Indonesia, yang saya hormati keluarga almarhum Dr. Endang Rahayu Sedianingsih, MPH, para undangan dan hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada pagi hari ini telah melimpahkan rahmat-Nya, terutama nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga dapat hadir dalam rangka peringatan Hari Tanpa Tembakau pada tahun 2012 dan penyerahan penghargaan bagi almarhum Dr. Endang Rahayu Sedianingsih selaku Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu II atas kepemimpinan dan perjuangan yang gigih dan konsisten namun tetap arif dalam melindungi kesehatan masyarakat dari generasi muda dan generasi muda dari bahaya rokok. Tujuan penyelenggaraan acara ini adalah untuk mengingatkan kepada kita semua akan besarnya masalah perokok dan penyakit akibat rokok di masyarakat, khususnya di Indonesia. Upaya pengendalian rokok termasuk menyiapkan regulasi terbaik untuk melindungi generasi muda dan masyarakat dari bahaya asap rokok telah dilakukan almarhum Dr. Endang Rahayu Sedianingsih selaku Menteri Kesehatan dengan gigih dan sangat bijaksana. Melalui peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini, hendaknya langkah beliau dapat menjadi suri tauladan dan inspirasi kita semua. Berikut ini akan dibacakan deklarasi pengendalian penyakit tidak menular dan rokok di Indonesia. Kami para wali kota sepakat dan bertekad serta mendeklarasikan: 1. Menetapkan dan menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok orang lain. 2. Mengupayakan untuk mengurangi, meniadakan, melarang iklan rokok, promosi dan sponsorship untuk melindungi anak-anak, wanita dan remaja dari inisiasi merokok. 3. Mendukung upaya pengendalian penyakit tidak menular melalui pengendalian faktor risiko kurangnya aktivitas fisik, diet yang tidak sehat, perilaku merokok dan alkohol. 4. Mendukung strategi upaya pengendalian penyakit tidak menular melalui pendekatan pelayanan komprehensif terintegrasi dilaksanakan sepanjang hayat yang didukung partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta sesuai dengan kondisi daerah. 5. Mendesak pemerintah
untuk segera menandatangani peraturan pemerintah tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. 6. Mengupayakan mengajak gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh komponen masyarakat lainnya untuk mendukung deklarasi Manado. Manado 30 dan 31 Mei 2012. Mereka anti rokok membebaskan Indonesia dari bahaya rokok pada tahun 2025 diwujudkan melalui 1. Melakukan advokasi peraturan perundangan yang mampu melindungi masyarakat dari bahaya rokok terhadap kesehatan. 2. Mengadvokasi lembaga pendidikan, tenaga kesehatan untuk tidak menerima calon mahasiswa dan dosen perokok agar tidak menjadi model yang buruk bagi mahasiswa dan tenaga. 3. Membangun jejaring dengan pemerintah, swasta maupun lembaga masyarakat dengan kegiatan untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok. 4. Membangun norma dan budaya tidak merokok sebagai perilaku hidup sehat, dimulai dari kalangan profesi kesehatan. 5. Melatih setiap anggota profesi kesehatan untuk dapat melakukan edukasi bahaya rokok dan konseling berhenti merokok. 6. Memantau kondisi pasien dengan memasukkan status merokok pasien dan keluarganya dalam rekam medik. 7. Mendesak pemerintah untuk menghentikan intervensi industri rokok dalam kebijakan atau public policy di Indonesia. 8. Mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengaksesi Framework Convention of Tobacco Control atau FCTC. Dan yang terakhir, 9. Mendesak Presiden untuk segera menandatangani RPP tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Pernyataan sikap mahasiswa kesehatan Indonesia memperhatikan ke-1 bahwa asap rokok dengan 60 zat karsinogen di dalamnya menurut WHO Report on the Global Epidemic of Tobacco 2003 telah mencemari udara dan mengganggu terbentuknya lingkungan yang sehat ini. 2. Bahwa sebanyak 70% sampai 80% kematian akibat rokok akan terjadi pada negara berkembang termasuk Indonesia dengan kecenderungan yang akan semakin mengkhawatirkan ke masa depan. Menimbang 1. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 34 ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan yang penyediaannya menjadi tanggung jawab negara. 3. Rokok dan produk tembakau lainnya sebagai produk kena cukai yang telah terbukti berdampak negatif pada kesehatan menurut Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 menjadi satu-satunya produk yang peredaran dan pemasarannya masih bebas dari regulasi yang adekuat. Berkomitmen dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok dan produk tembakau lainnya. Rancangan peraturan pemerintah mengenai pengendalian tembakau. 3. Menolak intervensi industri rokok dalam pembuatan kebijakan pengendalian produk tembakau. 4. Melarang secara menyeluruh iklan, promosi, dan sponsor industri rokok. 5. Menolak segala bentuk corporate social responsibility atau CSR dari industri rokok. 6. Menolak segala membuat peringatan kesehatan bergambar dalam buku rokok sebagai bagian dari media edukasi kepada masyarakat. 7. Meningkatkan biaya cukai rokok
minimal 2/3 atau 70% dari harga penjualan. Kedelapan, melarang penjualan rokok secara eceran atau batangan. Kami, mahasiswa kesehatan Indonesia, berharap 8 tuntutan di atas dapat dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Jakarta, 12 Juni 2012, Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk Pengendalian Tembakau. Governmental and community organizations, leaders of and members of the Mayor Alliance and Kota Smoke-Free Cities. The World Health Organization Indonesia is honored to convey our Director General's appreciation to the late Ibu Menteri Dr. Endang Rahayu Setianingsih for her outstanding leadership and contribution to health development efforts in controlling tobacco consumption in Indonesia. I would like to insert my personal note here that during my 2.5 years assignment in Indonesia, I'm very, very pleased that today we observe the get-together of the network of tobacco control in Indonesia. The World Health Organization has conducted a global data collection on tobacco consumption that has shown increasing trend in many countries. Through the process of decision-making in several annual World Health Assemblies, in 1988, May 31st was proclaimed as World No Tobacco Day. Since then, in line with the findings of various studies on the countries to overcome the threatening of tobacco epidemic, efforts to overcome the dangers of tobacco has continued and resulted in the International Treaty on Tobacco Control, which was agreed unanimously in 2005 World Health Assembly. Currently, the treaty has been signed, ratified, or acceded by 175 countries as their commitment to reduce global tobacco consumption. It begins with her presence, reflecting great support and commitment to tobacco control or World No Tobacco Day 2010. I was there. In the city of Padang Panjang. At that time, she handled the WHO Zero Award to Mayor of Padang Panjang for his achievement in developing smoke-free city, including banning tobacco advertisement. Since then, she has expressed the consistency of tobacco control policy in many events. Penggunaan tembakau dalam segala bentuk menyebabkan berbagai masalah kesehatan masyarakat yang serius. Tetapi memang merokok bagi sebagian masyarakat Indonesia masih merupakan perilaku dan kebiasaan sehari-hari. Data dari WHO, saya kira Indonesia masih menempati juara ketiga di dunia sebagai negara dengan perokok terbanyak. Posisi Indonesia dalam hal yang kurang baik ini masih ketiga teratas karena pertumbuhan perokok baru di kalangan generasi muda terus meningkat dengan cepat. Ratusan jurnal ilmiah telah menyajikan berbagai hasil penelitian. Pada peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini, kita mengenang kepemimpinan dan suri tauladan almarhumah Ibu Endang Rahayu Setianingsih selaku Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu II yang tadi juga sudah disampaikan Pak Karjet Fortunata. Dia sudah menjelaskan dengan baik, dengan berani dan konsisten. Beliau memimpin sendiri perjuangan untuk mengendalikan dampak buruk merokok pada kesehatan. Almarhumah adalah pendekar pengendalian masalah tembakau di tanah air kita. Tepuk tangan untuk puluhan pertemuan harus dilaksanakan dengan pembahasan yang alot sekali lagi berkepanjangan
untuk meyakinkan berbagai sektor yang menentang adanya PP mengenai rokok. Kantor Kementerian Kesehatan tak jarang menjadi sasaran demonstrasi para petani dan buruh industri rokok. Bahkan foto almarhumah pernah dipampang di suatu baliho besar dan dinyatakan sebagai satu dari 10 musuh petani tembakau dan buruh industri rokok. Akan tetapi, almarhumah tidak pernah mundur dari perjuangan dalam pengendalian tembakau demi kesehatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia di masa kini dan di masa depan. Diterapkan dalam strategi pengendalian tembakau. Ibu Inang Rahyustianisi selaku Menteri Kesehatan selalu bersedia memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya RPP tersebut benar-benar bertujuan untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak, generasi muda, perempuan, dan perokok, agar mereka lebih sehat dan sayang pada dirinya. Izin berkiprah dalam pengendalian penyakit tidak menular dan pengendalian rokok serta ikut aktif dalam berbagai pertemuan nasional, regional, dan internasional. Beliau sangat mendukung terbentuknya aliansi Bupati Wali Kota dalam pengendalian dampak kesehatan akibat rokok dan penyakit tidak menular. Beliau juga memberikan pengarahan dan membuka pertemuan regional WHO di Jakarta yang menghasilkan seruan yang diberi judul Jakarta Call for Action. Seruan ini selanjutnya dibahas pada pertemuan internasional UN di New York pada bulan September 2011. Pertemuan tindak lanjut pengendalian penyakit tidak menular di Moskow yang menempatkan pengendalian rokok sebagai prioritas dan pertemuan World Health Assembly ke-64 di Geneva. Disesuaikan ya, sehingga tidak sembarang anak kecil, orang yang sebetulnya tidak mampu harus memaksakan diri, kemudian uangnya habis untuk merokok. Negara mengalami keuntungan secara negara dan bangsa sebetulnya mengalami biaya yang ditahan atau biaya yang dikeluarkan untuk rokok sehari itu katakanlah nanti kita dan semuanya itu ini lebih kurang sekitar 230 triliun, sementara kita bisa lihat pajak itu sekitar 70 triliun per tahun.